Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarganya sendiri. Sementara itu, konflik agama yang berkepanjangan di tanah air membuat Gus Dur geram. Berbagai organisasi datang kepadanya untuk mendapat perlindungan, termasuk dari komunitas agama Konghucu yang sulit merayakan ibadah. Uung Linggaraya, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini, bertemu Gus Dur saat dirinya masih menjadi aktivis kampus. Ia menceritakan bagaimana tokoh pluralisme ini menyarankan untuk segera melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000. Masalah pelik tersebut akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang menetapkan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Sebelum menjadi presiden, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kiprahnya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kegiatan Gus Dur menjalin persahabatan dan komunikasi antar etnis agama, membawanya ikut menyelesaikan konflik-konflik di daerah. Banyak ya kasus-kasus Gus Dur, yaitu persoalan hak asasi manusia, kasus Sang Timur, kasus-kasus mengenai persoalan 1 Juni. Ingat nggak yang terjadi peristiwa pada waktu itu pemukulan? Kan Gus Dur waktu itu pasang badan kan. Maka bagi Gus Dur persoalan kemajmukan, keragaman, kebinekaan itu berarti persoalan dasar, yaitu Pancasila. Demi itu dia pasang badan. Menurut mantan asisten pribadi Gus Dur, Al Zastro, putra Kiai Haji Wahid Hashim ini memang memahami kondisi Indonesia yang terpecah belah. Kemampuan Gus Dur menggabungkan spiritual dan realitas sosial masyarakat, menjadikan dirinya penengah di antara kegaduhan. Kebetulan Gus Dur itu punya analisa yang unik ketika melihat realitas sosial ya. Dia tidak hanya membaca dari teori-teori barat yang rasional positivistik itu, tapi Gus Dur juga membaca realitas sosial itu dengan kepekaan atau ketajaman intuisi spiritualnya sebagai orang yang dibesarkan dari pesantren ya, yang ketajaman spiritual dan naluri kejiwaannya itu diasah melalui riyadhah, puasa, dzikir. Nah, Gus Dur selalu mengkombinasikan ini dua-duanya ini. Selama menjadi pemimpin NU, partai politik dan presiden, lelaki kelahiran Jombang 7 September 1940 ini selalu menerapkan prinsip keadilan, persatuan, dan kebersamaan yang disebut dengan politik kemanusiaan. Gus Dur itu sangat teguh memegang prinsip politik kemanusiaan itu. Gus Dur kan sering menyampaikan lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Politik itu jalan untuk mewujudkan martabat kemanusiaan. Itu luar biasa santri itu. Kalau ada orang mengatakan santri itu sempit, salah itu nggak tahu pesantren itu. Di pesantren itu ada 4 kelebihan atau 4 metode. Ada pengajaran, transfer knowledge lah. Jangan dikira tidak ada ilmu. Ada mempraktekkan ilmunya, itu? Mempraktekkan ilmunya, bukan hanya teori saja. Nomor 3, disiplin. Sangat tinggi. Nomor 4, ini yang tidak ada di luarnya, pendidikan spiritual. Pendidikan moral spiritual, bukannya moral spiritual, kepribadian, karakter, sehingga santri yang keluar dari pesantren terjun ke masyarakat akan membangun karakter masyarakatnya. Dia beri contoh kepada masyarakat. Yang benar bisa dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, tidak terpengaruh oleh siapa-apa. Itu karakternya santri. Perkembangan pendidikan dan ajaran untuk generasi muda juga diprakarsai oleh Alisa Wahid dan keluarga Gus Dur. Koordinator jaringan Gus Durian ini telah mengembangkan berbagai komunitas dan organisasi
untuk menyebarluaskan warisan Gus Dur. Jadi memang kiprahnya Gus Dur itu ada di mana-mana gitu. Karena itu kemudian kami sekeluarga itu seperti merasa punya beban moral untuk menjaga warisan perjuangan Gus Dur ini. Jadi ada Yayasan Puan Amal Hayati itu yang dikelola oleh Ibu Sinta Nuria, itu lebih bicara keadilan gender di dalam konteks pesantren dan kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Ada Wahid Foundation, dulu Wahid Institute, sekarang namanya menjadi Wahid Foundation, itu yang fokus menggarap ruang Islam ramah atau Islam damai gitu. Kemudian ada jaringan Gus Durian. Kalau jaringan Gus Durian ini jaringan murid-murid Gus Dur. Jadi sifatnya jaringan kerja ini seperti gerakan sosial gitu, Mbak. Ada banyak orang di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, yang mereka merasa terinspirasi oleh Gus Dur dan ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur. Tetapi tidak melulu, tidak hanya fokus kepada Islam, bisa juga kepada isu-isu demokrasi lainnya. Di akhir hidupnya, Gus Dur masih memikirkan keadaan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh aktivis sosial yang kini bertugas di Dewan Pengarah Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila, Romo Beni Susetyo. Untuk menjaga republik ini, dia ngomong, Romo, saya titip ibu pada waktu itu. Ya Gus, saya biasa kan namanya Bu Sinta. Terus dia ngomong, fundamentalisme itu saudara kita yang harus dicintai, bukan dimusuhi. Iya memang. Kan Gus Dur sejak awal memang berdialog dengan siapapun. Jadi dia melihat persoalan fundamentalisme itu bukan persoalan ideologi semata-mata, tapi persoalan tentang pemahaman, persoalan tentang masalah-masalah ekonomi, ada persoalan-persoalan yang disebut oleh Gus Dur adalah struktur sosial yang dimana terjadi orang mengalami situasi yang dalam bahasa komunikasi sekarang ketidaknyamanan, ya karena faktor-faktor sosial, faktor kesenjangan, faktor luka batin, lah itu yang membutuhkan pendekatan. Di mata kawan-kawannya, Gus Dur tidak hanya negarawan, aktivis, dan pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur adalah perekat bagi mereka yang terpecah belah dan mengayomi yang tertindas. Sebagai seorang umat beragama, itu mestinya tidak melupakan terhadap orang-orang yang berjasa, orang-orang yang bisa kita teladani, bukan kepentingan politik atau kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok yang diutamakan, tetapi bagaimana tali kemanusiaan itu terhubung sehingga kita mestinya tidak melupakan itu. Ya kan, makanya sampai hari ini kita baik dengan teman-teman Nahdlatul Ulama. Kita tahu sendiri kan Nahdlatul Ulama itu sangat Islam Nusantara, ya artinya juga melindungi kaum minoritas.